di jadwal saya terkait proses usulan kaji etik di Komite Etik Penelitian serta pengenalan GCP. Jadi kita jadiin satu saja semua dua materi ini. Mudah-mudahan saya apa bisa memberikan delivery ini sampai jam 1 selesai. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Jadi eh, apa kenapa sih kita harus tahu ini? Karena kan kalian sebagai mahasiswa baik itu di level pasca sarjana maupun di PPDS atau eh, SP2 karena nantinya akan melakukan riset sehingga ada hal-hal yang terkait tentang etika penelitian yang itu mau nggak mau kita atau kalian harus tahu. Jadi eh, proses usulan dan kaji etik di Komite Etik Penelitian dan Pengenalan GCP ini tujuannya adalah menjelaskan peran dan tanggung jawab Komite Etik, proses usulan dan kaji etik protokol penelitian, serta gambaran gimana caranya KE itu mengambil keputusan pada saat memberikan ethical approval atau ethical clearance. Jadi ini sebagai gambarannya saja, saya nggak akan terlalu panjang, tapi silakan nanti kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan. Poinnya adalah perlu ada seseorang yang melakukan eh, observasi secara luas atau pengawalan atau oversight suatu riset yang individu atau unit tersebut tidak memiliki konflik kepentingan. Kenapa sih perlu dilakukan itu gitu? Kenapa nggak cukup dari self assessment atau self evaluations dari si peneliti sendiri? Karena peneliti pasti memiliki konflik kepentingan. Kenapa mereka mau melakukan riset? Misal, even Anda sebagai mahasiswa itu ada potensi memiliki konflik kepentingan pada saat melakukan riset. Misalkan, oh saya mau lulus, maka saya harus melakukan riset dengan cepat. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang kiranya mempengaruhi integritas data mahasiswa, bisa saja karena tujuannya mau lulus cepat, maka data tersebut itu dirubah sama mahasiswa gitu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa perlu ada unit atau badan khusus yang memang dia tidak memiliki konflik kepentingan terhadap penelitian tersebut, sehingga dalam menjalankan fungsinya dia bisa melakukan oversight atau pengawasan dengan baik seperti itu. Dan tentu tujuannya kan bukan untuk menyulitkan dari si peneliti, tapi lebih sekali lagi untuk memastikan bahwa riset yang dilakukan itu sifatnya objektif dan sebentar, sifatnya objektif dan apa istilahnya pada akhirnya ini dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan bias gitu. Nah, siapa unit atau badan tersebut? Dalam hal ini adalah peran dari komite etik gitu. Termasuk juga kalau seandainya pada penelitian-penelitian tertentu itu kita sudah bisa memprediksi bahwa di sana akan muncul atau terdapat potensi risiko baik sifatnya fisik, sosial, psikologis, finansial, ataupun hukum. Nah, sekarang apa sih komite etik itu? Komite etik ini merupakan suatu badan independen, meskipun posisinya dia berada di suatu lembaga baik sifatnya regional, nasional, maupun di global. Terus kemudian keanggotaannya terdiri dari beberapa profesional medis atau ilmuwan atau saintis dan anggota non medis atau non saintis. Komite etik di sini bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan subjek penelitian dan jaminan perlindungan pada publik. Karena komite etik itu ingin memastikan bahwa hasil riset itu datanya memiliki integritas yang baik, minimal bias, sehingga nanti pada saat diimplementasikan kepada masyarakat atau publik, itu betul-betul menggambarkan apa yang seharusnya gitu. Misalkan mungkin sekarang kan atau jangan yang kalau yang sekarang mah enggak nanti buat pertanyaan, tapi misalkan contoh kemarin untuk COVID-19 vaksin, di saat banyak orang yang ragu apakah betul pada saat itu kita nggak akan mendapatkan masalah kalau seandainya saya divaksin nantinya gitu. Nah, maka kan pada saat uji klinik itu harus clear dulu tuh data-datanya gitu, seperti itu. Nah, jadi
Itu salah satu tanggung jawab dari komite etik. Nah, untuk memenuhi karakteristik atau tanggung jawab komite etik ini, maka komite etik ini melakukan dari tinjauan, memberikan persetujuan protokol. Persetujuan protokolnya ini harus dilihat tuh, baik dari aspek saintifik maupun dari aspek etik. Saintifik termasuk dia melihat apa sih research questions-nya, kenapa masih dilakukan penelitian tersebut gitu. Terus kemudian dari research questions tersebut, bagaimana caranya si peneliti akan menjawab research questions-nya. Maka kita lihat metodenya. Metodenya sudah sesuai atau belum. Kalau seandainya metodenya nggak sesuai, pertanyaannya kemana, metodenya kemana, maka kan ini bisa di komite etik akan memberikan masukan gitu. Terus kemudian KE juga akan melihat bagaimana caranya peneliti melakukan informed consent nantinya ke partisipan gitu, seperti itu. Dan yang terakhir, kalau seandainya pada penelitian-penelitian tertentu yang memang dari awal oleh komite etik dilihat ada potensi eh, risiko yang cukup tinggi, misalkan riset-riset uji klinik, ya maka komite etik akan melakukan monitoring gitu, seperti itu. Terus kemudian karakteristik keanggotaan komite etik ini dia harus kompeten, dia tidak memiliki konflik kepentingan, dan dia harus independen. Nah ini komposisi KE setidaknya ada 5 anggota. Kalau ini berdasarkan WHO, karena di WHO menyatakan kalau uji klinik untuk full board meeting minimal dihadiri oleh 5 anggota tersebut gitu. Terus kemudian jumlahnya ini harus sesuai dengan aturan, baik aturan global maupun nasional. Dia independen, tidak ada konflik kepentingan baik dari peneliti maupun sponsor. Terus kemudian dari 5 anggota tersebut minimal 1 anggota dengan ekspertisnya di bidang non ilmiah atau yang biasa kita sebut dengan layperson atau orang awam. Terus kemudian harus ada keanggotaan yang di luar dari institusinya gitu. Misalkan kalau misalnya komite etik Unpad, ya dia harus ada keanggotaan yang di luar Unpad. Kenapa harus demikian? Karena yaitu untuk memastikan bahwa eh, KE tidak memiliki konflik kepentingan. Karena kan khawatir misalkan kalau seandainya kebetulan yang mengajukan protokol izin penelitian atau ethical clearance-nya adalah pimpinan tertinggi dari suatu institusi tersebut gitu. Maka bisa saja karena KE-nya takut maka di ACC gitu. Tapi kan kalau misalnya ada orang yang di luar dari institusi tersebut, ya dia tidak memiliki konflik kepentingan untuk katakanlah menyatakan protokol saat ini masih ada yang perlu diperbaiki gitu. Terus kemudian juga tanggung jawab komite etik, dia harus melindungi hak keamanan kesejahteraan eh, semua subjek penelitian, dan KE punya tanggung jawab yang lebih besar kalau seandainya penelitian itu melibatkan subjek rentan atau vulnerable subject. Namun demikian, vulnerable subject ini tidak bisa dimaknai letter lock gitu. Karena terkait vulnerable subject ini harus case by case gitu. Jadi situasional. Jadi nggak semua riset dengan katakanlah ibu hamil, maka ini harus mendapatkan perhatian khusus gitu. Tidak, tergantung dari risetnya sendiri seperti apa gitu. Walaupun ya ibu hamil bisa saja dia menjadi vulnerable subject. Nanti kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusikan terkait hal tersebut. Terus kemudian ini tanggung jawab komite etik melakukan tadi kan di slide sebelumnya KE akan melakukan tinjauan memberikan persetujuan etik, namun sebelum memberikan persetujuan maka KE akan melakukan tinjauan dokumen yang disiapkan oleh peneliti. Jadi dilihat dari protokolnya udah sesuai atau belum, lembar informasi pasiennya ada atau tidak. Terus kemudian prosedur perekrutan subjeknya itu seperti apa. Kalau seandainya memang ada iklan untuk merekrut subjek, apakah iklannya berpotensi mengiming-imingi sehingga partisipan pada mau jadi subjek penelitian hanya karena diiming-imingi biaya transportasi yang sampai jutaan misalkan. Terus kemudian KE juga melihat IB atau investigators brochures-nya seperti apa. Terus kemudian KE melihat informasi keamanan obat uji dan pemberian kompensasi itu apa yang diberikan. Terus kemudian KE juga menilai itu
CV-nya ada atau tidak. Kenapa sih komite etik melihat CV dari peneliti? Karena kita ingin menilai bahwa apakah memang peneliti memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian tersebut, gitu. Oke, terus kemudian selanjutnya. Tanggung jawab komite etik tadi kan meninjau, terus kemudian meninjaunya juga harus dalam kurun waktu yang wajar dan telah ditetapkan di dalam SOP-nya mereka. Terus kemudian pada saat meninjau juga mereka harus patuh terhadap nilai-nilai lokal, sosial, budaya masyarakat yang mereka diberikan layanan, termasuk juga harus sesuai dengan hukum dan peraturan negara yang berlaku di tempat tersebut. KE juga eh, harus memastikan bahwa setiap catatan atau observasi atau penilaian itu terdokumentasikan dengan baik. Kemudian memberikan keputusan dan menuliskan tanggal berapa dia memberikan keputusan tersebut. Jadi persetujuan yang mereka bisa memberikan persetujuan, terus kemudian kalau diperlukan modifikasi, maka mereka menyampaikan bahwa ya sudah, protokol ini harus dimodifikasi dan modifikasinya di mana itu harus tertulis dengan clear. Terus kemudian kalau seandainya ditolak, ya harus disampaikan bahwa ini akhirnya tidak bisa diberikan ethical approval karena apa, itu harus clear dituliskan. Dan KE, Komite Etik juga bisa melakukan penghentian sebelum persetujuan atau penangguhan sebelum persetujuan dari Komite Etik tersebut. Kemudian juga Komite etik memiliki kewajiban dan juga berhak untuk melakukan tinjauan secara berkelanjutan, gitu. Misalkan ini kenapa penelitian spesifik ini kok banyak yang terjadi serius adverse event, gitu. Jadi ada efek samping serius dari para partisipan. Maka komite etik bisa tuh melakukan site visit atau visitasi ke lokasi untuk melihat apa yang menyebabkan partisipan jadi banyak yang jatuh ke serious adverse event. Kemudian ini alur pengajuan ethical approval di Komite Etik Unpad seperti ini. Di kita sudah diberlakukan secara online. Jadi Ibu Bapak atau mahasiswa nggak perlu datang ke kantor Komite Etik, gitu. Dan ini dituliskan lama proses pengajuannya. Kalau exempted itu maksimal 1 minggu pasca berkas semuanya lengkap dan atau dikatakan lengkap oleh tim sekretariat. Terus kemudian kalau expedited itu 2 sampai 4 minggu, sedangkan full board untuk riset-riset yang memang memiliki risiko tinggi itu paling cepat 1 bulan, gitu. Karena memang ada beberapa hal yang perlu dilakukan eh, terkait protokol yang sifatnya uji klinik, gitu. Nah, ini beberapa karakteristik atau eh, persyaratan bila mana protokol saya atau protokol ibu bapak itu dibebaskan, gitu, yang sehingga tadi kurang dari 1 minggu ethical approval-nya keluar. Misalkan protokol riset yang diajukan oleh KEP namun tidak diperlukan review oleh KEP atau memiliki risiko yang minimal. Misal, oh, riset saya tentang apa, Drosophila melanogaster, gitu. Dan kita sangat paham bahwa riset-riset yang diperlukan ethical approval adalah riset-riset yang melibatkan human as a subject atau animal as a subject. Dan animal di sini kan batasannya hewan bertulang belakang, gitu. Sedangkan insect dia masih belum masuk ke sana, maka bisa saja diberikan exempt, dibebaskan. Atau yang expedited di sini jadi dipercepat, tetap terjadi proses review oleh primary reviewer. Ini riset-riset dengan risiko ringan hingga sedang. Jadi boleh dibilang ya pemeriksaan-pemeriksaan yang subjek atau partisipan itu akan mendapatkan servis tersebut even di saat mereka bukan sebagai subjek penelitian. Misal ada pasien panas badan 6 hari, diambil darahnya, gitu. Nah, sekarang kita bisa menilai bahwa dengan atau tanpa dia sakit, dengan atau tanpa yang bersangkutan ikutan penelitian ini, dia akan tetap diambil darah untuk periksa lab, gitu. Nah, maka ini kita anggap
risikonya ringan hingga sedang gitu, not more than minimal risk. Dan yang terakhir full board, kalau seandainya memang riset-riset ini memiliki risiko yang relatif tinggi atau potensi risiko masih belum bisa termappingkan dengan baik, gitu, seperti itu. Nah, kemudian eh, sekarang kita lanjut ke uji klinik. Apa? Jadi eh, kalau di sini, apakah ada yang ingin melakukan uji klinik? Ada yang rencana untuk tugas akhirnya uji klinik? Bisa boleh tulis di chat kalau misalnya memang ada. Karena ini memiliki apa istilahnya karakteristik yang berbeda dengan penelitian-penelitian lain yang non uji klinik gitu. Nah, kenapa sih kita masih ada tempatnya untuk melakukan uji klinik? Jadi, justifikasi untuk melakukan uji klinik, kita ingin memastikan sekali lagi, ini tidak hanya justifikasi untuk riset gitu ya, tapi oke, justifikasi untuk riset, kita ingin mengetahui eh, penyebab, etiologi, perjalanan penyakit, efek atau prognosis dari suatu penyakit. Dan kalau seandainya kita sudah tahu ini semua, ini kita bisa memiliki kemampuan untuk meningkatkan tindakan pencegahan, preventif, diagnosis, dan juga terapi, gitu, seperti itu. Dan kita sangat paham bahwa knowledge atau pengetahuan atau sains itu sifatnya dinamis, bahkan terapi terbaik saat ini bukan berarti sudah maksimal, gitu. Maka perlu dilakukan riset kembali yang sampai akhirnya kita bisa mendapatkan data yang paling maksimal. Kayak misalkan, apakah betul kita menganggap bahwa terapi TB 6 bulan itu merupakan terapi yang paling optimal gitu. Maka masih banyak tuh teman-teman yang memang berkecimpung di bidang TB melakukan riset, entah obatnya atau kombinasinya disesuaikan, yang tujuannya ya kita ingin mencari efektivitas dan efisiensi dari eh, treatment TB tadi gitu, seperti itu. Terus kemudian tipe penelitian klinis. Nah, ini saya tampilkan di sini karena masih sering menjadi pertanyaan gitu ya. Apa sih apa bedanya uji klinik sama penelitian klinis gitu. Jadi ini saya ambil dari clinicaltrial.gov. Kalau penelitian klinis, jadi eh, nature of investigations-nya atau investigational use-nya ini eh, untuk penelitian klinis nanti kita bagi menjadi dua gitu. Dilihat dari nature-nya. Apakah ini sifatnya clinical trial atau kita memberikan intervensi atau kita hanya melakukan observasi gitu. Tapi poinnya kalau misalnya penelitian klinis settingnya adalah di hospital atau di tempat layanan kesehatan. Hanya saja nanti kita bedakan tuh apakah kita memberikan treatment atau kita hanya observasi saja, melihat saja gitu ya. Nah, ini jadi kembali lagi menurut clinicaltrial.gov, eh, penelitian klinis tidak harus selalu melulu clinical trial karena bisa saja observasional gitu. Poinnya seperti itu. Nah, terus kemudian pedoman pelaksanaan uji klinik di Indonesia. Di Indonesia tahun 2024 ini BPOM mengeluarkan Perka Badan nomor 8, Perka Badan POM nomor 8 2024 tentang tata laksana persetujuan pelaksanaan uji klinik. Nah, kalau di global ada yang namanya ICH-GCP. Nah, ini saya masih menuliskan E6R2 meskipun sekarang saat ini sudah mulai dipakai yang E6R3, jadi E6R3, jadi yang revisi 3. Nah, ini yang peraturan badan di sini tertuliskan untuk pasal 9 dituliskan peneliti utama dan peneliti pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memiliki sertifikat CUKB. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa buat teman-teman yang memang ingin melakukan penelitian uji klinik, baik peneliti utama maupun peneliti pendamping itu harus punya sertifikat GCP atau CUKB
yang paling lama 5 tahun gitu. Jadi ini menurut peraturan Badan POM yang terakhir tahun 2024. Nah, sekarang ini saya masih pakai yang ICH GCP revisi kedua ya, meskipun yang revisi ketiga itu sudah terjadi perubahan gitu. Jadi chapternya lebih sedikit, namun demikian isinya sama, dan kalau isinya relatif sama, hanya susunannya itu dirubah-rubah gitu, seperti itu. Itu yang ICH GCP R3. Terus kemudian ini 13 prinsip ICH GCP. Jadi yang pertama, uji klinik harus mengikuti prinsip etik penelitian, pertimbangkan risiko dan ketidaknyamanan harus dimitigasi sebelum dilakukan. Terus kemudian hak keamanan dan kesejahteraan subjek yang utama. Peneliti harus memberikan informasi eh, yang adekuat kepada eh, partisipan. Terus kemudian harus memiliki justifikasi saintifik yang baik di dalam protokolnya. Terus kemudian pada saat pelaksanaan, peneliti itu harus patuh terhadap protokol yang sudah di ACC atau yang diberikan ethical approval oleh komite etik. Kemudian juga medical care harus tersedia dan kompeten. Jadi kalau seandainya kita mau melakukan penelitian uji klinik, itu harus tertulis tuh dengan jelas. Kalau seandainya pasien terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dalam hal ini adalah apa? Dalam hal ini adalah eh, serious adverse event. Nah, maka itu harus dituliskan apa yang ibu bapak sebagai peneliti uji klinik lakukan. Gitu. Terus kemudian di sini juga dituliskan pelaku atau PI ataupun semua anggota yang terlibat di dalam uji klinik itu harus qualified. Bagaimana caranya kita memantaskan diri bahwa kita qualified? Maka kita lihat tuh dari CV kita gitu. Apakah memang kita memiliki pengalaman yang adekuat terhadap penelitian spesifik tersebut, atau bahkan ya adekuat untuk melakukan uji klinik gitu. Jadi kita harus perlihatkan gitu. Terus kemudian informed consent atau persetujuan setelah penelitian itu harus diberikan dengan baik dan memastikan bahwa calon partisipan sudah mengerti apa yang akan mereka dapat gitu. Kemudian setiap informasi ini harus dicatat, ditangani, dan disimpan dengan baik, harus menjaga kerahasiaan subjek penelitian, dan produk uji untuk uji klinik ini harus sesuai dengan Good Manufacturing Practice, GMP-nya gitu. Dan uji klinik ini harus ada sistem QA dan QC yang baik. Jadi ini beberapa poin, 13 poin yang harus dimiliki, eh, harus dipastikan oleh peneliti pada saat mereka melakukan uji klinik. Kemudian, kalau seandainya protokol uji klinik itu masuk ke komite etik, maka apa yang dilakukan oleh si komite etik? Jadi, kan kita sangat paham nih, karena karakteristik dari uji klinik adalah untuk mencari obat baru atau repurposing, terus kemudian maka yang harus dipastikan adalah efek safety dan efikasi dari produk uji tersebut gitu. Dan maka kita juga bisa melihat bahwa ada perlakuan pada subjek penelitian, dan pas kalau seandainya dilakukan pelakuan obat baru, maka ada potensi risiko pada subjek. Oleh karenanya, untuk uji klinik ini di komite etik manapun juga ini akan dimasukkan ke dalam full board meeting, gitu, seperti itu. Nah, ini proses ajuan izin etik. Jadi ini sebagai gambaran buat rekan-rekan mahasiswa kalau seandainya memang belum pernah mengajukan ethical approval di komite etik. Yang pertama adalah di KE Unpad kita melakukan ajuannya secara online. Terus maka ibu bapak atau mahasiswa semuanya harus memiliki akun online komite etik. Terus pastikan bahwa segala syarat administrasi termasuk dokumen yang dibutuhkan itu disampaikan gitu. Jadi ini semua informasi ini semuanya ada di dalam websitenya KE Unpad. Nah, ini gambarannya gitu ya. Silahkan diklik
download, terus ini ada formulir etik sama kalau formulir penilaian itu buat para reviewer meskipun kami mereview secara online gitu. Tapi kalau mau dilihat silakan saja. Nah, ini ada formulir etik yang Ibu Bapak sebagai peneliti harus isikan. Ini beberapa contoh ajuan izin etiknya. Silakan diisikan, ini sudah ada keterangan semua. Dan KE sendiri nantinya akan menilai nih aspek scientific issue-nya apakah sesuai, terus kemudian ethical issue-nya ini sudah sesuai atau belum, dan yang terakhir persetujuan setelah penjelasannya itu sudah betul atau tidak. Nah, terus kemudian jadi sekali lagi yang dilihat dari kelengkapan dokumen ini oleh tenaga administrasi atau sekretariat nanti akan mengecek ini semua. Terus kemudian aspek ilmiah nanti akan dinilai mulai dilihat tuh sama reviewer komite etik termasuk melihat metodologi, kriteria inklusi eksklusi sama data penunjang penelitian dan lain-lain. Terus kemudian eh, reviewer juga akan melihat kesepadanan rasio risiko dan keuntungan bagi subjek. Kalau seandainya risikonya lebih besar dibanding keuntungan, itu pun juga komite etik nggak langsung menolak. Biasanya kita merekomendasikan supaya risikonya diturunkan dan segala treatment yang kiranya bisa meningkatkan eh, keuntungan itu dilakukan gitu. Jadi seperti itu kami memberikan saran kepada peneliti. Kalau misalnya peneliti nggak mau mengikuti saran, ya berarti kita nggak bisa memberikan gitu kan ya. Terus kemudian Hmm. Selanjutnya terkait kualitas informasi untuk subjek atau proses mendapatkan persetujuan itu juga kita lihat gitu. Jadi ini kalau dari point of view reviewer maka ini yang dilihat oleh reviewer ya. Jadi silakan saja Ibu Bapak menilai diri sendiri pada saat membuat protokol riset ini udah bisa kira-kira bisa di ACC nggak sama komite etik gitu. Nah ini pada saat pengambilan keputusan, kalau seandainya uji klinik, maka ini harus dilihat yang pasti reviewer juga harus independen. Dia tidak punya konflik kepentingan buat si peneliti maupun sponsor. Terus kemudian keputusannya itu hanya bisa dilakukan kalau seandainya quorum. Terus kalau seandainya peneliti boleh nggak sih datang untuk proses full board? Boleh kalau seandainya diundang gitu. Tapi pada saat mengambil keputusan, ya penelitinya boleh meninggalkan ruangan gitu, baik ruangan online maupun offline. Terus kemudian komite etik juga berhak mengundang mengundang orang lain yang bukan anggota tapi dia expert di bidang protokol yang diajukan. Gitu. Terus kemudian juga eh, kalau seandainya memang komite etik melakukan voting, maka hanya anggota yang hadir saja memberikan suara, gitu. Seperti itu. Nah, jadi kemudian review dan persetujuan etik ini dilakukan tadi kan sebelum penelitian itu dilakukan. Nah, selama penelitian apa yang dilakukan oleh komite etik. Jadi bukan berarti kalau ibu bapak khususnya yang melakukan riset uji klinik kalau sudah mendapatkan ethical approval, maka sudah selesai urusan dengan komite etik. Enggak, karena selama penelitian juga, komite etik itu memiliki hak dan kewajiban untuk menilai itu. Apakah terdapat perubahan protokol atau dan formulir persetujuan. Karena di lapangan ini masih suka ada tuh peneliti-peneliti yang padahal di ACC-nya misalkan di ACC protokol awalnya itu diambil darah sebanyak 2 cc misalkan. Tapi di lapangan ibu bapak peneliti ngambil sampai 3 cc. Jadi walaupun hanya beda 1 cc itu nggak boleh. Karena kalau misalnya kita lihat tadi kan di ICH GCP pun peneliti tidak boleh melakukan sesuatu yang belum diinformasikan atau bahkan belum di ACC oleh komite etik gitu. Kayak misalkan tadinya di protokol ditulis tensi darahnya hanya di sebelah kanan misalkan gitu ya. Tapi yang dilakukan tensi darahnya di kiri kanan 3 kali gitu untuk konfirmasi gitu. Nah ini juga
perlu dikomunikasikan dulu ke komite etik, gitu, seperti itu. Terus kemudian begitu juga ini penelitian misalkan, oh saya rekrutmennya hanya di rumah sakit A saja gitu. Tapi selang berapa bulan, 3 bulan, kok subjeknya masih sedikit nih, maka saya harus ambil deh di site yang lain gitu. Nah itu juga nggak boleh langsung dilakukan, karena harus diinformasikan terlebih dahulu ke komite etik. Karena komite etik nanti akan menilai kembali apakah dengan penambahan site atau lokasi ini bisa meningkatkan risiko gitu, seperti itu. Kemudian juga kalau seandainya terjadi prosedur rekrutmen atau kalau seandainya ada SUSAR, SUSAR itu Suspected Unexpected Adverse Drug Reactions, ini maka KE harus menilai, terus kemudian eh, KE juga menilai masalah yang dapat terdampak pada keselamatan subjek sama setiap adanya perubahan manfaat risiko itu harus masuk ke komite etik. Nah, peneliti juga wajib melaporkan setiap perubahan atau penyimpangan protokol. Karena ini kenapa ini harus dilakukan? Karena tujuannya untuk menghilangkan bahaya bagi subjek penelitian. Kemudian juga setiap ada perubahan yang meningkatkan risiko pada pasien atau memengaruhi uji klinik, itu juga harus dilaporkan ke komite etik. Begitu juga kalau misalnya terjadi SAE atau SUSAR, atau ada informasi baru yang memengaruhi pelaksanaan penelitian. Termasuk juga misal, ini penelitian uji klinik multi country gitu ya. Nah, di site negara lain, misalkan di Filipina, ini banyak yang meninggal nih partisipan gitu. Tapi di Indonesia enggak. Bukan berarti itu tidak dilaporkan gitu. Itu tetap harus dilaporkan yang di site Indonesia. Karena dengan dilaporkannya data baru dari luar, itu bisa memengaruhi apakah riset ini masih aman untuk dilanjutkan atau tidak gitu. Meskipun misalkan oh saat ini nggak ada tuh yang meninggal gitu, tapi bukan berarti nanti ke depan juga tidak ada yang meninggal gitu. Maka harus dilaporkan dan KE akan menilai nih beneran nggak sih yang kemarin meninggal di Filipina itu karena obat ujinya gitu. Seperti itu gitu. Jadi itu yang harus dilaporkan. Dan yang terakhir sebagai kesimpulan, penelitian uji klinik perlu dikawal oleh komite etik mulai dari meninjau protokol dan diberikannya persetujuan etik, terus kemudian KE akan meninjau baik proses sebelum pelaksanaan riset, selama pelaksanaan riset sampai akhir penelitian. Nah, tiga karakteristik komite etik yaitu kompeten, independen, bebas COI, dan komite etik itu harus berintegritas. Dan yang terakhir, peneliti harus memahami peran dan tanggung jawabnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah siang hari ini. Ada pertanyaan? Izin, Prof, Ya, boleh mangga. bertanya? Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih, Prof, atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya, ini misalnya untuk risetnya itu desainnya itu kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk pengajuan protokolnya itu disatukan antara kualitatif dan kuantitatif atau bagaimana? Mohon petunjuk, Prof. Ya, gini, ini nggak bisa dijawab bahwa oh ini harus dipisah, oh ini harus dalam satu protokol gitu ya. Karena kembali lagi, komite etik itu akan menilai yang pertama apa sih research questions-nya gitu. Kalau seandainya metodenya kualitatif dan kuantitatif itu untuk menjawab research questions yang sudah dibentuk, jadi nggak bisa dipisah-pisahkan, maka masih pada tempatnya itu dituliskan dalam satu protokol yang diajukan ke komite etik gitu. Nah, tapi tidak sedikit juga nih peneliti yang mohon maaf gitu ya, tanda kutip ngakal-ngakalin dijadiin satu hanya karena itu alasan oh biar nggak ngajuinnya 2 kali, biar nggak lama gitu kan, atau oh biar nggak 2 kali, biar tidak ada biaya ekstra untuk 2 ajuan gitu. Nah, ini yang terjadi misalkan kita melihat bahwa ini research questions-nya yang satu ke kiri, yang satu ke kanan gitu, sehingga yang satu perlu data kuantitatif, yang satu data kualitatif. Nah, kalau seperti itu kan akan kelihatan gitu. Nah, ini yang nggak boleh dia nggak boleh dalam satu protokol gitu, karena research questions-nya berbeda gitu. Tapi kalau seandainya memang research questions-nya menjadi satu kesatuan dan itu
eh, ada justifikasi saintifik, itu silakan saja dibuat dalam satu protokol, gitu, seperti itu. Nah, berbeda dengan kalau seandainya yang satu risetnya in vitro, yang satu risetnya dengan animal, yang satu risetnya dengan human, gitu. Misalkan dia uji preklinik dan klinik jadi satu, gitu, misalkan dalam satu protokol. Nah, itu yang nggak boleh, gitu, karena udah clear kok risikonya akan berbeda antara yang di animal sama yang di human, gitu. Jadi itu udah otomatis harus dipisahkan, gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya kembali lagi, satu metodenya kuantitatif, satu metodenya kualitatif, boleh nggak dijadiin satu? Ya jawabannya bisa boleh, bisa tidak dengan penjelasan yang tadi, Bu. Gitu. Terima kasih banyak, Prof, atas Ya, petunjuknya. Ya. sama-sama. Nah, nggak ada lagi yang ingin ditanyakan terkait GCP atau pengajuan ethical approval atau aspek etik pada penelitian yang akan teman-teman lakukan, juga silakan. Izin Prof, Ya, izin mangga, silakan. bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya Prof. Ini terkait dengan reward untuk responden Prof. Mhm. Kita juga kan satu hal yang dikaji dan perlu kita input dalam mengisi itu sebetulnya kita pertimbangannya apa gitu terkait dengan reward buat responden sama satu lagi untuk reward untuk penelitian kualitatif gitu Prof. Apa namanya, kan kadang kita kadang suka mengundang atau FGD dengan pakar gitu. Itu juga dasarnya dari mana gitu, Prof, untuk supaya tidak, apa namanya, salah dalam mengisi, etik. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Jadi poinnya kalau kita berbicara tentang kompensasi, gitu ya. Ini jadi dalam penelitian itu ada istilahnya insentif, ada istilahnya kompensasi, gitu ya. Jadi kita harus tahu apa definisi atau apa yang dimaksud dengan insentif, apa yang dimaksud dengan kompensasi. Jadi kalau kompensasi itu lebih didorong untuk diberikan, gitu. Sedangkan insentif belum tentu. Jadi kompensasi adalah kita memberikan value tertentu dalam bentuk economic value kepada partisipan karena dia telah meninggalkan apa yang biasa dia kerjakan, gitu. Dia berkorban untuk penelitian kita, gitu. Kayak misalkan dia datang ke penelitian ini sehingga dia jadinya tidak kerja sebagai ojek online untuk 3 jam, gitu. Nah, maka ini harus dikompensate, gitu. Dia hilang waktu 3 jam buat ngojek, itu berapa duitnya, gitu kan? Oh, saya biasa 3 jam itu dapat 300.000, gitu. Maka ya itu harus digantikan sama kita, gitu kan. Itu ada kewajiban buat kita untuk menggantikannya. Begitu juga terkait pada saat mereka gara-gara penelitian ini mereka harus ngongkos, gitu. Maka ongkosnya juga harus digantikan. Maka hitung-hitungannya dari sana, gitu. Akan berbeda kalau seandainya memang ini kita justifikasinya adalah dengan atau tanpa riset saya, dia akan datang ke saya, gitu. Kan ada kemungkinan ke arah sana kan ya. Misalkan kebetulan penelitinya adalah dokter pemeriksanya, gitu. Jadi dengan atau tanpa riset dia akan datang, gitu. Tapi itu pun juga kita coba hargai, gitu, karena dia sudah berpartisipasi terhadap riset kita, gitu. Nah, tapi besarannya akan berbeda dengan yang dia betul-betul sengaja datang karena dia mau menjadi subjek penelitian kita, gitu. Jadi sekali lagi kalau misalnya ditanya besaran berapa, kita akan sulit menilai besarannya berapa. Tapi poinnya di sini karena istilahnya kalau saya dulu kuliah tentang health research ethics itu poinnya untuk kompensasi harus proporsional, gitu. Yang tidak jangan sampai terlihat ada coercions atau mengiming-imingi. Itu nggak boleh, gitu. Misalkan misal risetnya risikonya tinggi nih. Misalkan vaksin yang yang baru, anggaplah clinical trial fase 2, gitu ya, bukan fase 3, gitu. Fase 2 atau bahkan fase 2 lah. Eh, Tetap akan ada risiko misalkan. Dan peneliti tahu, gitu, gara-gara ada risiko ini kemungkinan partisipan saya akan sangat sedikit.
maka saya kasih kompensasi 5 juta sekali visit gitu misalkan. Nah, nanti kan KE akan menilai gitu kan, kenapa dikasih 5 juta banget gini. Dan itu berarti kan ada kecenderungan dia mau mengiming-imingi partisipan untuk ikutan gitu. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, terkait dengan riset-riset kualitatif, melakukan FGDs, kan kalau FGDs itu berarti kan tergantung juga sih, yang diundang expert atau yang stakeholder lain. Kalau seandainya dia expert, itu relatif lebih clear gitu. Maksudnya eh, kayaknya akan sulit buat kita mengiming-imingi expert gitu kan dibandingin orang awam gitu. Karena kan kalau orang awam, apalagi di Indonesia masih banyak yang tanda kutip masih butuh pencarian lain sehingga relatif lebih mudah untuk diiming-imingi. Sedangkan kalau FGDs dengan expert, mereka pasti memiliki integritas yang mungkin lebih baik gitu kan dibandingkan yang awam tadi. Ini mungkin ya saya sebutnya ya karena tetaplah bisa saja ada gitu. Nah, caranya pada akhirnya gimana caranya? Ya at least kalau seandainya memang mau ya dilihat dari SBU, Satuan Biaya Usaha yang dari Kementerian Keuangan misalkan gitu. Jadi ya kita nggak boleh lebih dari situ gitu. Nah, kalau pertanyaannya boleh nggak lebih kecil dari itu? Ya, kalau secara etika mah boleh-boleh saja gitu kan. Tapi permasalahannya adalah yaitu tadi kita harus ngelihat seberapa pengorbanan mereka untuk meninggalkan. Dan kalau misalnya kita beralasan bahwa tapi kita nggak punya modal lagi gitu, cuman segitu doang gitu, ya sudah mau gimana lagi. Tapi itu yang dijelaskan di inform consent mereka gitu. Kalau memang mereka mau ya silahkan, tapi kalau misalnya enggak ya sudah gitu. Kan seperti itu gitu. Jadi tetap harus ada justifikasinya. Kita nggak bisa menilai bahwa oh kalau misalnya ini harus segini enggak. Tetap ada celah untuk mendiskusikannya gitu, atau menegosiasikan terkait kompensasi. Tapi yang terpenting adalah tidak boleh ada prinsip mengiming-imingi itu. Gitu paling. Baik, terima kasih Prof. Satu lagi mungkin Prof, tadi menyambung dengan pertanyaan Bu Septi yang pertama, di, dari hasil ethical clearance itu kan kita ada masa berlaku ya Prof, untuk, ethical clearance ya, kurang lebih kan 1 tahun. Dan misalnya setelah 1 tahun itu ternyata penelitian kita belum selesai, apa kita harus perpanjang kembali dengan mengisi data yang sama gitu dengan sebelumnya atau seperti apa Prof? Ya, jadi kalau misalnya nanti teman-teman lihat gitu ya di ethical approval di lembar persetujuan etik atau like etiknya itu tertulis gitu, kapan harus memberikan laporan akhir atau kewajiban bahwa harus memberikan laporan akhir. Terus kemudian yang kedua di situ dituliskan juga kalau seandainya mau melakukan perpanjangan itu harus dilakukan 1 bulan sebelum ethical approvalnya habis gitu. Nah, dan kalau misalnya lihat tadi di apa namanya di websitenya nanti ada tulisan tuh untuk form perpanjangan gitu. Dan pada saat ibu bapak mau mengajukan perpanjangan itu harus melaporkan dulu tuh progress reportnya. Karena kan kita mau lihat nih, ini kenapa sih harus dilakukan perpanjangan gitu? Karena perpanjangan itu karakteristiknya bisa dua. Yang pertama memang dari awal protokolnya itu untuk multi years, tapi KE kan hanya bisa memberikan yearly, tahunan gitu. Kenapa sih? Kan ini best practice yang berlaku di seluruh dunia gitu ya. Ethical approval itu hanya bisa dilakukan 1 tahun. Jadi ethical approval itu jangka waktunya 1 tahun. Jadi kalau lebih itu diperpanjang gitu. Kenapa? Ya karena untuk memastikan kepatuhan dari peneliti untuk memberikan laporan gitu, progress reportnya, dan kita lihat nih risikonya gimana kepada partisipan gitu kan seperti itu. Jadi eh, yang pertama nature-nya tadi memang dia multi years, yang kedua yaitu karena ada obstacle di lapangan yang tadinya 1 tahun atau 6 bulan selesai, ini malah jadi 1 tahun 3 bulan gitu kan. Nah maka kan 3 bulan yang keduanya dia harus melakukan perpanjangan gitu, seperti itu gitu. Apalagi kan mahasiswa S3 nih ngaku-ngaku pengennya selesai 3 tahun, totalnya 4 tahun, 5 tahun gitu, sampai si pembimbingnya saja di ghosting gitu kan.
malah pembimbingnya yang ngontak-ngontak mahasiswanya gitu. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu gitu ya. Ada yang namanya perpanjangan gitu. Baik, terima kasih, Prof. Yuk, sama-sama. Izin, Oke, Prof, boleh satu lagi, Prof? boleh mangga. Izin, Prof, tadi masih kurang jelas saya berkaitan dengan tipe penelitian. Tadi Prof menyampaikan bahwa untuk penelitian klinis itu ininya di hospital. Kemudian kalau misalnya di komunitas itu uji klinis atau bagaimana ya? Belum paham tadi, Prof. Oke, itu di clinicaltrial.gov ya. Jadi sebetulnya uji klinis itu ya tadi saya sampaikan di hospital atau di klinik gitu ya. Jadi poinnya adalah kalau seandainya partisipannya adalah memang orang sakit gitu. Nah, jadi kalau misalnya di komunitas apa istilahnya penelitiannya bukan sama orang sakit, ya dia nggak masuk ke dalam uji klinik gitu kan ya. Kecuali kalau seandainya memang vaksin gitu. Karena kalau vaksin kan memang partisipannya adalah orang sehat gitu kan. Tapi di situ ada intervensi gitu. Dan kita tetap berstate bahwa mereka uji klinik gitu untuk si vaksin ini gitu. Seperti itu sih. Tapi oke lah, nggak usah dipusingkan antara penelitian klinis atau bukannya. Tapi lebih ke arah kita lihat ini uji klinik atau observasi uh, pada partisipan pasien gitu, pada partisipan orang sakit. Itu aja sih yang paling penting gitu. Karena kan nantinya kenapa saya bilang paling penting atau lebih penting? Karena ini implementasinya adalah kita perlu melaporkan ini di clinicaltrial.gov atau di INA registry uji klinik atau tidak gitu. Jadi setiap yang kita berikan intervensi, maka otomatis kita harus melaporkan di registry gitu. Poinnya itu sih. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Oke, ada lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya ini jadwalnya berubah-berubah terus karena ya eh, suka tiba-tiba ada kegiatan lain. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih, banyak, Prof. Prof. Sama-sama.